Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah untuk mata kuliah manajemen kesehatan dengan materi vaksin. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang imunoprofilaksis yang sesuai dengan bidang saya, yaitu pencegahan dan pengobatan ikan. Untuk materi hari ini kita mengacu ke vaksin. Nanti ada tambahan tentang imunostimulan hasil instruksi saya dan ada efikasi di dalamnya. Jadi di sini tidak hanya teori saja, tapi saya akan tambahkan tentang materi-materi hasil saya untuk pengembangan teknik. Di sini dalam materi ini ada beberapa capaian pembelajaran, yaitu yang pertama adalah JPNK, di mana tidak ada yang materi ini mampu memahami prinsip-prinsip tentang manajemen kesehatan ikan secara terintegrasi. Lalu ada JPNK 1, Mas Darman akan menjelaskan berbagai macam vaksin dalam budaya ikan, yang dimana indikatornya ketepatan nanti kalian dalam melakukan studi ini menjawab yang mampu menjelaskan berbagai macam vaksin dan budaya. Mengapa vaksin itu penting? Jadi ini berdasarkan permasalahan hasil riset saya selama ini mulai 2024 hingga 2026. Yang 2024 ini banyak sekali permasalahan penyakit yang di mana di dunia perikanan itu mengobati itu sangat susah sekali, dan itu membutuhkan kos produksi yang lebih besar daripada kita lakukan. Dari 2024 terjadi penyakit yang hampir siripnya hilang, itu masih hidup hilang sampai kelihatan tulangnya. Terus 2025 itu ada kematian massal di situ Bodoh ikan kerapu cantam. Jadi ikan kerapu ini kalau beli bibitnya itu persennya 1.500. Jadi ukuran 10 cm per ikan 10 cm harganya 15 sampai 17.000. Dan dia baru menginvest 80 juta dalam 2 minggu mati masalah. Nah, karena itu urgensi pencegahan untuk melakukan vaksin itu sangat tinggi. Dan yang terakhir yang sudah saya lakukan di sini adalah fokus saya karena di berdiri ini adalah sektor ikan lele itu, sehingga saya fokuskan untuk bagaimana kematian benih ikan lele ini bisa tereduksi, karena pada saat ini benih lele itu sangat mudah mati gitu ya. Dan yang paling terakhir ini, angin di negeri ini akhir-akhir ini sangat kencang sekali sehingga sudah membawa bakteri streptococcus. Sehingga pada tahun ini juga saya mengembangkan satu vaksin bisa untuk penyakit. Jadi ada tentang streptococcus. Vaksinasi ini penting sekali karena yang pertama adalah meningkatkan efisiensi produksi, jadi cost production yang rendah, kematian rendah, survival rate yang tinggi, sehingga keuntungan yang tinggi. Dan yang penting adalah mengurangi antibiotik. Terkadang saya juga diri itu sangat was-was ketika saya makan pecel lele, pasti akan ada antibiotik. Jadi di semua pecel lele di Kediri, bahkan di Kediri semua, lahir diri di mana dan sebagainya, itu rata-rata lele itu diberikan antibiotik di lapangan. Nah, budidaya ikan lele itu untuk dikonsumsi pribadi, polanya beda tanpa ada antibiotiknya. Jadi nakal lele. Jadi saya tujuan utamanya adalah saya ingin makan ikan lele atau pecel lele tanpa was-was ada antibiotik.
Lalu yang ketiga adalah proteksi spesifik, sehingga ikan yang dibudidayakan itu tahan penyakit dan unggul, dan keberlanjutannya sangat tinggi sekali. Di sini saya akan memberikan dasar sebagai imun, karena vaksin ini terkait imun dibagi menjadi dua, imun spesifik dan imun non spesifik. Apa bedanya? Imun non spesifik itu adalah ketika ada penyakit, ada zat asing, tanpa berpikir sistem imun kita langsung makan semua. Jadi itu yang disebut dengan yang di-trigger oleh imunostimulan biasanya. Kalau kalian menggunakan imunostimulan, ini adalah imunitas non spesifik. Jadi segala macam yang masuk tanpa pikirkan dan akan dimakan. Sedangkan yang spesifik ini adalah berkaitan sel limfosit yang terdiri dari sel B dan sel T. Nah, di dalam kita ada sel limfosit atau sel B dan sel T. Pada saat kita kena COVID, itu sel B itu yang bertugas membuat sebuah antibodi dalam diri kita. Gitu. Kenapa vaksin itu pada COVID itu dilakukan dua kali? Karena COVID itu adalah virus RNA, yang dimana RNA itu tidak bisa stabil. Jadi turunan dari COVID itu tidak bisa stabil, dalam arti jenisnya itu tidak bisa sama, sehingga ada mutasi sehingga perlu booster, perlu vaksin kedua. Iya. Jadi gambarannya. Jadi untuk yang non spesifik disebut dengan innate imun, yang dimana sel-sel yang bertanggung dalam autofag, neutrofil dan sebagainya, biasanya dia bisa aktif 0 sampai 12 jam. Ini adalah imunostimulan, atau kalian yang sering menggunakan adalah infus. Pernah konsumsi infus pada saat COVID? Nah, itu adalah imunostimulan. Dia aktif 0 sampai 12 jam, tidak perlu waktu lama. Sedangkan kalau vaksin, dia perlu waktu yang lebih lama. Makanya ketika kita vaksin itu ada demam dulu. Demam itu adalah respon imun kita. Ketika kita demam, itu ada zat asing dalam tubuh kita. Dengan menaikkan suhu dalam tubuh kita, kita harapkan mampu membunuh bakteri yang ada dalam tubuh kita. Itu adalah respon alami yang ada ketika kita divaksin. Sehingga untuk vaksin, dia perlu mengenali dulu, rekognisi, lalu hingga menghasilkan antibodi. Gitu ya. Nah, di manajemen kesehatan kita itu ada dua, pencegahan sama pengobatan. Sebelah sendiri, untuk pencegahan itu banyak sekali dalamnya. Ada vaksin, ada imunostimulan, ada probiotik, ada fitofarmaka. Dengan pengobatan ini ada beberapa, dan pengobatan ini sangat mudah sekali di dunia apapun, jadi tidak ada, sehingga lebih baik itu pencegahan. Tapi beberapa waktu saya menghasilkan imunostimulan bisa digunakan pengobatan. Nanti hasil datanya atau hasilnya saya sampaikan. Nah, organ limfosit, jadi bagian-bagian apa saja sih Pak yang bisa menghasilkan antibodi dari vaksin tersebut? Jadi vaksin dikonsumsi oleh ikan atau dikonsumsi oleh kita, organ-organ mana sih yang bisa menghasilkan vaksin? Ya. Nah, ini kalau di ikan gitu ya. Yang pertama adalah ginjal anterior, itu di dekat bagian kepala. Lalu limfa, di timus, maaf itu apa? Jadi ternyata teman-teman sekalian, di lendir itu ada namanya MAO. Jadi lendir yang berasosiasi dengan organ
limfosit. Jadi di mana lendir tersebut ternyata di dalamnya itu ada sel B sama sel T. Contoh, lele itu tidak bersisik, tapi dia kuat karena lendirnya banyak. Lendir di dalam lele itu sudah ada sel B sama sel T yang siap untuk membunuh secara non spesifik dan spesifik. Ternyata lendir di lendir itu tidak hanya di luar permukaan tubuh kita, ternyata dalam tubuh itu ada di pencernaan. Nah, ini yang saya kembangkan imunologis. Jadi di dalam pencernaan itu ada lendir. Nah, lendir ini itu yang sangat berperan penting daripada lendir yang di luar. Karena lendir di dalam pencernaan itu sangat kuat untuk mereduksi infeksi. Nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah organ-organ limfoid, ada timus, ada kidney, lalu ada spleen dan sebagainya, ada skin dan mukus. Biasanya lendir itu kan ada di luar tubuh gitu ya. Nah, lendir itu ternyata ada sel darah, ada sel itu, hanya lendir saja. Makanya di luar negeri lendirnya ikan itu atau kulitnya ikan digunakan untuk penutupan luka. Itu betul. Ada pernah lihat videonya? Nah itu betul, karena dia mengandung sel B sama sel T yang bisa menghasilkan cytokine pemulihan luka. Gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah definisi vaksin. Jadi vaksin itu apa sebenarnya? Vaksin itu adalah organisme yang kita lemahkan, bukan kita bunuh. Kenapa dilemahkan? Karena kita ingin membentuk organisme itu dalam bentuk yang utuhnya, tidak dalam kita. Kalau kita bunuh kan ada yang pecah dan sebagainya, sehingga kita perlu lemahkan dalam bentuk utuh. Karena kita perlu utuh tadi itu lalu dikenali oleh pengenalan antigen terhadap sel, terhadap limfosit. Limfosit ini adalah penghasil antibodi, gitu ya. Nah, ketika antibodi terbentuk, ketika aeromoles masuk sudah ada antibodinya, sehingga aeromoles sudah bisa menginfeksi. Beberapa jenis vaksin ini kan yang saya sebutkan adalah inaktif tadi, yang kita membentuk bagaimana bakteri itu dalam keadaan yang lemah atau hampir mati, tapi masih dengan struktur yang utuh atau whole. Itu kita bisa mengaktifasi dengan menggunakan heating atau panas dan formalin. Lalu kita bisa melemahkan dengan virulensi, jadi hidup dilemahkan, kita titipkan ke organisme. Lalu ada yang kita tingkat subunit. Jadi subunit ini adalah kita ambil proteinnya, itu lebih dalam. Di lebih dalam protein kita bisa mengedit secara DNA hingga peptida sintetik kita bisa mensintetis protein. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah semuanya, cuma aplikasinya adalah kebanyakan adalah inaktivasi, dilemahkan sama DNA. Sehingga DNA ini tingkat S3, kalian hanya untuk mengetahui saja, cuma yang harus memahami adalah inaktivasi sampai lemah. Keunggulan kalau inaktivasi ini karena mudah, sehingga dia aman dan mudah diproduksi massal. Lalu juga dilemahkan transport kuat dan menyeluruh. Lalu subunit ini agak spesifik, agak susah, hingga ke bawah itu agak susah, sehingga perlu tingkat advance dari laboratorium
ini yang menarik. Saya akan banyak membahas sedikit di metode utama aplikasi vaksin. Semua vaksin ini kebanyakan adalah injeksi. Disuntik, kalian kemarin vaksin COVID disuntik kan? Gak mungkin kalian direndam, dan kalian juga bukan, ya. Lalu bisa dengan oral. Jadi ketiga-tiganya ini ada kelebihan-kelemahan. Kalau vaksin yang saya kembangkan semuanya itu dicampurkan ke pakan, karena nggak mungkin saya membuat vaksin untuk benih ikan, saya suntik satu benih ikan dengan ukuran yang 0, berapa senti, itu nggak masalah. Kita lihat perbandingannya ya. Jadi kalau injeksi itu ya otomatis kita menginjeksi satu persatu, proteksinya tinggi karena langsung dibawa ke sistem peredaran darah. Perendaman ini sangat mubazir dilakukan ya, terlalu banyak membuang-buang vaksin dan menyebabkan pencemaran. Lalu yang terakhir adalah oral. Oral ini sangat bagus sekali. Kenapa? Saya memilih oral. Yang pertama adalah aplikasinya mudah, massal, efisien, tidak membuang-buang dan tidak membuat penyemaran. Kenapa? Dan stresnya yang paling ini apa? Jadi vaksin itu tidak hingga menemui organ tadi atau si vaksin tadi tidak dijaga oleh adjuvan ini supaya tidak rusak hingga menemui sel B untuk membuat antibodi. Tujuannya itu. Nah, beberapa penelitian saya ini yang sudah ini inovasi vaksin saya yang sudah saya publikasikan di Scopus, Inka, publikasinya 3 paten. Alhamdulillah ini saya paten tercepat. Jadi biasanya 2 tahun, 3 tahun, saya 1 tahun nggak sampai 7 bulan sudah mendapatkan grade D. Vaksin seperti apa itu Pak? Jadi vaksin yang dimana vaksin saya tambahkan anggur, ekstrak anggur, dan saya buat nano. Jadi vaksin tadi tingkat nano. Nah, pemberiannya dicampur ke pakan, disemprot. Kenapa Pak kok disemprot atau dicampurkan ke pakan? Kita lihat ya, ini adalah 2 metode pemberian vaksin. Atas itu dicampurkan ke pakan, yang bawah diinjeksi. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama adalah yang dicampurkan ke pakan itu dia terjadi pembentukan antibodi di sistem peredaran darah, ini ginjal ya, sistem peredaran darah, dan di pencernaan. Walaupun responnya agak lama. Nah, dibandingkan dengan diinjeksi, dia langsung responsif, membuat antibodinya lebih cepat, tapi di pencernaannya nggak ada. Nah, ini sangat berbahaya karena kita lihat ya. Jadi mudahnya ikan terserang penyakit itu bukan karena sistem peredaran darah. Jadi dia karena banyaknya bakteri yang menempel dalam usus ikan. Jadi gini. Jadi ikan yang kita berikan vaksin melalui oral, dia akan membentuk antibodi di berbentuk lendir gitu ya, berbentuk lendir. Itu melapisi usus-usus ini, sehingga ketika ada bakteri yang akan menginfeksi melalui penempelan di usus tidak bisa, karena sudah ada lendir.
Nah, lendir ini akan menjebak semua bakteri-bakteri ini untuk dibunuh dari antibodi yang terbentuk. Dan ternyata di lendir ini juga sudah ada antibakterinya, antibiotik alami, sehingga dia akan terjebak di lendir dan terbawa keluar melalui feses ikan dalam bentuk gel. Gelnya itu kenapa? Karena dia ada lendirnya, gitu. Nah, jika dibandingkan dengan injeksi atau pemberian vaksin secara injeksi, dia tidak terbentuk antibodinya di dalam usus, sehingga dia mudah sekali terserang penyakit. Nah, ini sebenarnya sering dilupakan oleh pihak aquakulturis, ya. Hasilnya dari vaksin saya bagaimana? Ini bisa dilihat. Jadi yang sebelah sini ini adalah hanya infeksi bio. Infeksi insangnya, mohon maaf bahasa Jawanya apa ya? Berkembang gitu ya, mekar gitu ya. Nah, yang ini yang kontrol. Ternyata vaksin saya ini tidak hanya memberikan efek protektif, tapi juga meningkatkan pertumbuhan. Tidak bisa 100%. Ya. Lalu saya uji coba, ini kan vaksin Vibrio yang sudah saya patenkan. Lalu ada vaksin yang proses tahap paten juga, yaitu dengan metode yang sama. Saya menerapkan di benih ikan lele, tetap penggunaannya disemprotkan ke paha. Ini benih lele. Nah, ini campuran ke paha. Yang awalnya benih lele itu dia lemas, kurang aktif, dia aktif sekali, ya, dan tidak butuh waktu lama. Nah, dari sini saya mendapatkan bahwa saya ternyata harusnya vaksin ini pada ikan yang sehat, tetapi pada benih ikan lele yang sakit kena air monas diberikan vaksin saya itu bisa sehat kembali. Ini hal yang baru. Saya itu selalu tidak bisa saya dapatkan di mitra. Jadi pengetahuan yang di mitra itu menambah melengkapi hasil riset saya. Nah, bisa dilihat, ini juga saya melakukan penerapan vaksin bukan di benih lele ya, ini di lele yang ukuran dewasa. Saya coba di lele ukuran dewasa. Ternyata total mortalitasnya menurun hingga 17,5%. Progres pemulihannya dari satu kolom 1, 2, 3 membaik, terus naik turun, terus sudah stabil sejak selasa. Jadi dari ketiga kolom ini sudah terinfeksi aeromonas. Ketiga-tiganya mampu pulih dalam waktu 3 hari. Jadi pemberian vaksin ini dalam ukuran lele dewasa ini sangat kurang efektif karena di ukuran gede itu kita membutuhkan pos itu per 1000 ekor itu hanya 4.000, jadi Rp4 dalam 1 ekor. Tapi kalau ukuran dewasa kita perlu 25.000 per ekor karena dosisnya harus besar. Lalu di sini ada perbedaan vaksin dan imunostimulan, yang dimana vaksin ini ya kembali lagi secara spesifik gitu ya, bakteri spesifik, penyakit spesifik. Kalau stimulan ini lebih ke cara umum. Sumber-sumber imunostimulan banyak sekali ya, ada ekstrak ekstrak alga, hidrosenol
mikrobia, probiotik, vitamin dan sebagainya, ekstrak herbal. Di sini saya mengembangkan imunostimulan baru. Jadi Saccharomyces. Saccharomyces itu yang menjadi penelitiannya salah satu teman kalian, kakak tingkat kalian itu jadi Saccharomyces itu saya hidrolisis dan saya cantumkan ke papan lebih panjang, ukurannya 11 cm, ini 9 ya. Untuk diketahui ECT ini adalah jenis vaksin yang saya kembangkan. Jadi udang ini katanya tidak bisa divaksin, ternyata bisa divaksin ya. Lalu saya dicobakan, mohon maaf, di udang juga tahun ini dihandle oleh teman kalian Jibril sama Sabrina juga yang menyampaikan bahasanya hasil udang yang diberikan di riset yang diinvestasi beliau itu mortalitasnya rendah sekali dan ukurannya lebih besar gitu ya Sabrina sama Jibril gitu. Lalu saya dicobakan ikan nila. Ikan nila ini juga hasil penambahan Saccharomyces. Ukurannya yang paling besar 200, bisa dilihat dari warnanya juga lebih cerah dan ukurannya lebih besar. Selanjutnya saya uji cobakan ke ikan lele, yang dimana ikan lele ini yang kabus itu saya kasih infeksi ya. Kontrol negatif ini adalah ikan lele tidak diberikan apa-apa dengan panjang 12 cm. Lalu kabus itu adalah diberikan infeksi aeromonas penyakit yang dimana pertumbuhannya lambat karena dilihat di situ adalah 11 cm di sini. Lalu yang diberikan Saccharomyces pertumbuhannya hingga 19 cm. Jadi dari 12 ke 19 cm cukup jauh sekali. Oke. Dan di akhir kandungan diskusi untuk semua kelompok adalah salah satunya inti permasalahan studi kasus konsep vaksin. Apa solusi terbaik dengan teori, apa kemudian kekurangan solusi tersebut jika Anda menjadi manajer HRD, untuk apa ini akan diambil dan mengapa. Nanti soal-soal tersebut akan saya upload dan saya unggah di laman LMS ataupun Classroom ya, karena saya upload di Classroom. Dan jika ada pertanyaan, saya persilakan. Boleh bertanya? Jika tidak ada, saya Assalamualaikum, sebelum perkenalkan saya Bintang dari Aquaculture 25. Metode pemberian vaksin secara oral tadi kan disemprot ya Pak, di kepakan. Nah itu ketika disebarkan di kolam kayak air itu vaksinnya bakalan lepas dari pakan nggak, kayak larut dalam air itu nggak? Oke, pertanyaan saya bagus sekali. Jadi ketika vaksin disemprotkan ke pakan itu potensi larutnya besar. Tetapi metode yang saya gunakan adalah saya proses tunggu sebentar sehingga dia siap pertahanan. Jadi tidak mudah untuk keluar. Itu namanya metode bibis. Nama saya. Jadi hal tersebut sangat mudah untuk diketahui ketika kita memberikan pakan. Itu sebelum dia larut pun langsung dimakan sama ikan. Jadi tidak ada kesempatan untuk langsung larut. Jadi walaupun hal tersebut kita memberikan sebuah solusi untuk protektif dari vaksin, tapi kita menyerap di pakan. Dan juga ada citosannya, dan citosannya kita juga sehingga dia tidak mudah kita. Oke, ada lagi? Kalau ada, saya rasa kita cukup, kita akhir sampai sini. Sampai ketemu di tahun berikutnya, silakan mengerjakan tugasnya. Mohon maaf salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.